Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa sekalian. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran online kita tentang mata pelajaran dasar desain grafis. Ya, jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sebagian dari unsur-unsur desain grafis, yaitu tentang garis ya. Jadi kalian sudah membuat tugas membuat garis dengan tidak menggunakan mistar, dengan menggunakan pensil dan buku gambar, beberapa bentuk raut garis dan interval garis. Nah, baiklah, sekarang kita akan memasuki unsur desain grafis yang lain, yaitu mengenai tipografi. Ya, jadi sebagaimana sudah Ibu jelaskan minggu lalu bahwa unsur desain grafis itu ada beberapa macam ya, yaitu garis, kemudian tipografi, warna, bidang, ruang, tekstur, dan lain-lain. Kita akan membahasnya satu persatu. Jadi yang kita sudah bahas mengenai garis, berikutnya adalah tipografi. Ya, kita masuk ke kompetensi dasar, kemampuan yang akan kalian peroleh yang diharapkan dapat kalian miliki setelah mempelajari tipografi. Kompetensi dasar 131 mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Kemudian 41 itu mengenai kompetensi praktek ya, keterampilan. Ya, kalian harus dapat menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Jadi kalian harus memiliki kompetensi ini setelah mempelajari bagian ini. Berikutnya adalah indikator. Pertama, memahami istilah dalam tipografi, mengenal jenis-jenis huruf dan anatomi huruf, memahami pengukuran huruf, memahami pedoman penggunaan huruf secara efektif. Apakah yang dimaksud dengan tipografi? Jadi mungkin kalian pernah mendengar istilah tipografi ya. Apa itu tipografi? Sebagai bayangannya, tipografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf. Ya, jadi huruf-huruf. Kalian sudah mengenal huruf. Di dalam laptop kalian itu ada beberapa macam font huruf yang biasa kalian lihat. Itu Times New Roman, Arial, Calibri, dan lain-lain. Nah, jenis huruf apakah yang kalian pakai pada saat mengerjakan tugas makalahmu? Jadi jenis huruf itu sesuai dengan jenis huruf jenis huruf apa yang biasa dipergunakan. Ya, jadi dalam hal apa? Misalnya membuat surat resmi, membuat tugas makalah, dan lain-lain. Jadi huruf itu banyak digunakan pada misalnya membuat makalah tugas di sekolah, pada beberapa macam produk. Ya, jadi semua itu menggunakan huruf sesuai dengan sifatnya. Kemudian jenis huruf apakah yang kalian sering pergunakan? Ya, untuk mempersingkat waktu kita masuk dalam materi. Istilah-istilah dalam tipografi. Jadi ada beberapa istilah dalam tipografi, yaitu satu, karakter. Karakter merupakan komponen terkecil dalam bahasa tulisan. Huruf, angka, tanda baca, dan simbol-simbol lain termasuk dalam karakter. Ya, jadi semua yang merupakan komponen terkecil dalam bahasa tulisan. Huruf, angka, tanda baca, dan simbol-simbol itu disebut karakter. Kemudian alfabet. Alfabet itu satu set huruf yang digunakan dalam bahasa tulisan. Ya, alfabet. Huruf meluas, tidak hanya mewakili 26 karakter dalam alfabet, tapi juga angka, tanda baca, dan lain-lain. Jadi kalian harus bisa membedakan karakter, alfabet, huruf. Gitu ya. Berikutnya tipografi, pembahasan kita. Tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain huruf, termasuk simbol dalam aplikasinya untuk media komunikasi visual melalui metode penataan layout, bentuk, ukuran, dan sifatnya, sehingga pesan yang akan disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Tipografi itu ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain huruf, yang lebih luas lagi.
Kemudian ada lagi istilah lettering. Lettering menggunakan tangan, hand lettering, dan alat seperti pahat, pena, atau kuas, dan tidak dimaksud untuk diproduksi massal, melainkan spesial untuk keperluan khusus. Nah, jenis huruf. Jenis huruf itu antara lain ada yang disebut dengan serif. Jenis font ini merupakan jenis font yang mempunyai garis kecil di setiap akhir huruf. Contohnya seperti Times New Roman, Georgia. Berikut adalah contoh font serif yang lainnya. Nah ini, jadi Times New Roman itu yang biasa kalian lihat di laptop. Fontnya itu termasuk jenis huruf serif. Nah ini semua termasuk jenis huruf serif. Book Antigua, Bookman Old Style, Cambria, Cambria Made, Century, Century Schoolbook, dan seterusnya dapat dilihat pada di jenis laptop ya, di jenis anunya itu di Word. Jadi ada di situ jenis huruf. Dan bisa dibuka-buka laptopnya, kemudian lihat di situ, buka home, kemudian lihat jenis hurufnya. Berikutnya yang nomor 2, yang pertama sans serif, yang kedua sans serif. Sans itu artinya tanpa, sans serif tidak memiliki garis kecil, contohnya seperti Arial, Comic Sans MS, Tahoma, Verdana. Nah ini semua jenis-jenis yang bisa dilihat sendiri ya, dibaca. Jenis huruf sans serif. Ya ada Agency Regular, Arial Narrow, Arial Regular, Arial Black. Nah ini semua Bauhaus ada di laptop ya. Jadi tergantung siswa sekalian yang mana mau dipergunakan ya untuk penulisan atau pengetikan apapun ya bentuknya, apakah makalah, apakah tugas, dan sebagainya. Kemudian ada lagi jenis huruf yang lain, itu monospace. Space berarti spasi. Jenis font ini memiliki spasi yang cukup besar dari setiap hurufnya. Terlihat dari jarak per huruf dan juga memiliki kesamaan ukuran. Contohnya seperti Courier New. Berikut adalah contoh font monospace yang lain. Nah, ini adalah contoh jenis huruf monospace. Berikutnya jadi anatomi huruf ya. Jadi kalau dilihat dari jenis hurufnya ada 3 yaitu serif, sans serif, dan monospace. Berikutnya anatomi huruf. Anatomi huruf terdiri dari beberapa. Jadi anatomi huruf itu bentuknya huruf itu. Misalnya anatomi tubuh. Bagaimana bentuknya tubuh manusia. Jadi ada beberapa jenis anatomi huruf, itu Chaplin, garis maya lurus horizontal yang menjadi batas bagian teratas dari setiap huruf besar. Jadi 2 Menlin, garis maya lurus horizontal yang menjadi batas bagian teratas dari badan setiap huruf kecil. Beslin, garis maya lurus horizontal yang menjadi batas bagian terbawah dari setiap huruf besar. 4 Descender, bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di bawah Beslin. 5 Ascender, bagian dari huruf kecil yang posisinya tepat berada di antara Menlin dan Chaplin. 6 Exhage, jarak ketinggian dari Beslin ke Menlin. Nah ini adalah gambarnya istilahnya. Ya, Beslin ini semua bisa dilihat ya gambarnya. Nah ini Iskender bagian atas. Beslin ini garisnya. Jadi ya bisa dilihat. Sistem pengukuran dalam tipografi. Ada namanya relative measurement. 3 dasar sistem pengukuran dalam tipografi adalah poin. Biasa disingkat dengan PT, pica di bawah, paika, dan unit. Poin digunakan untuk mengukur tinggi huruf, sedangkan pica digunakan untuk mengukur panjang baris. Ukuran huruf umumnya berkisar antara 4 sampai dengan 72 poin. Di atas 12 poin biasanya digunakan untuk display atau judul. Sedang di bawah ukuran itu digunakan untuk teks. Ya, jadi ukurannya huruf begitu. Kalau judul biasanya kan lebih besar dan diberi bold. Agak tebal tulisannya dan agak besar. Tapi kalau isinya ya lebih kecil lagi. Misalnya biasa kita gunakan 12 ya. Ukurannya 12 itu namanya ukuran tipografi huruf. Kemudian ada namanya spacing measurement.
mencakup jarak antar huruf learning, jarak antar kata word spacing, dan jarak antar baris leading. Nah, yang dimaksud dengan jarak antar kata ya jadi ada spasi maksudnya ini. Misalnya antara satu kata, ini ada kalimat tipografi like other arts. Nah, yang ini yang ditanda warna ini antara kata itulah yang disebut jarak antar kata. Kemudian jarak antar huruf. Biasanya kalau jarak antar huruf itu sudah ditentukan. Ya, sudah ditentukan berapa jaraknya kalau di dalam pengetikan Microsoft Word. Kemudian kalau jarak antar kata itu bergantung kita. Kalau misalnya kita mau agak jauh, misalnya kita tindih spasi 2 kali. Kalau kita cuma mau yang standar, yang satu kali saja ditindih antar spasinya. Tapi kalau jarak antar huruf, jarak antar huruf biasanya sudah ditentukan ya. Jarak antar baris, ini. Antara baris kata kalimat pertama dengan kalimat berikutnya di bawah. Semua ada aturannya. Berikutnya adalah pedoman penggunaan huruf yang efisien. Naskah yang panjang sebaiknya dicetak dengan menggunakan huruf dari kelompok berat reguler. Bila huruf bold diterapkan dalam sebuah naskah, bold itu dipertebal ya, maka ketebalannya akan banyak memberikan pengaruh terhadap legibility dan keindahan rancangan. Di samping itu, huruf bold dapat memberi kesan masif dan pekat terhadap ruang. Huruf yang digunakan untuk judul disebut dengan display type. Ya, judulnya display type, ukuran minimum untuk display type adalah 14. Dan biasanya kalau kita membuat judul, biasanya ukurannya 14, teksnya 12 ya. Saya kira siswa sekalian sudah tahu. Begitu kalau misalnya disuruh menulis tugas, biasanya judulnya ukurannya 14. Kemudian isinya teksnya 12 ya. Huruf yang lebih kecil dari 14 disebut teks type. Huruf interstate ini juga telah banyak digunakan di jalan-jalan bebas hambatan di kota Jakarta dan sekitarnya. Ya, jadi banyak itu tulisan di pinggir jalan, semua menggunakan font tertentu dengan kebesarannya itu, ukurannya tentu yang sesuai, misalnya dapat dilihat dari jarak jauh, dapat dibaca dengan jelas dari jarak yang ditentukan. Tipografi like other arts ini. Contoh naskah yang dicetak dengan menggunakan huruf bold ini ya. Saya kira sampai sekian materinya mengenai huruf. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA ya, atau di komentar YouTube ini. Kemudian untuk berikutnya Ibu kasih tugas. Nah, tugasnya adalah 1, ada 3 nomor ya. 1, jenis huruf apakah yang sering kamu pakai untuk mengetik tugas makalahmu? 2, sebutkan 5 jenis huruf yang kamu senangi. 3, dengan menggunakan buku gambar dan pensil tulislah namamu, nama lengkap ini ya. Jadi ingat tulisan namamu yang lengkap. Jangan nama panggilan, tapi nama sekolah, nama resmi. Dalam bentuk 5 jenis huruf yang kamu senangi. Ya, saya kira itu tugasnya. Silakan dikumpul tepat waktu dengan bicara di foto dan diupload di Classroom disertai foto diri dengan memakai seragam sekolah saat mengerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.